Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 99 akan menjelaskan mengenai final PPIC yang beranggotakan pertama Faradila Permatasari, kedua Nino Villa, dan juga Syamsi Ahmad Bahtiar dari kelas T4309. Nah, yang pertama yaitu penjelasan mengenai push system dan juga pull system. Nah, yang pertama ada push system, merupakan sistem keputusan tentang bagaimana material akan mengalir melalui sistem dibuat secara terpusat. Nah, berdasarkan keputusan ini, material diproduksi dan juga didorong ke tingkat sistem berikutnya. Push system sendiri yang khas adalah perencanaan kebutuhan bahan atau MRP. Nah, dalam MRP, jumlah produksi yang sesuai untuk semua tingkat hierarki produksi dihitung sekaligus berdasarkan perkiraan permintaan produk akhir dan hubungan antara komponen dan item akhir. Yang kedua ada pull system, yaitu merupakan sistem di mana suatu item dipindahkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya ketika diminta saja. Nah, pull system sendiri memulai produksinya terhadap permintaan yang ada, sementara push system memulai produksi untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara modul 0 sampai modul 5. Nah, yang pertama ada modul 0. Nah, pada modul ini kami menyusun assembly process chart, product structure, dan bill of material dengan menghitung standard time, menghitung percentage of work element, dan juga cycle time. Nah, untuk yang modul 1, hubungannya yaitu membutuhkan data standard time dari modul 0 sebelumnya, dan untuk modul 2 membutuhkan data demands, standard time, dan percentage pada modul 1 sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada di modul 3. Pada modul ini kita membutuhkan data standard time pada modul 0 serta MPS dari modul 2. Untuk modul 4, pada modul ini kita membutuhkan data product structure dan juga lead time yang ada pada modul 0. Dan juga membutuhkan data order cost dari MRP untuk menghitung EOH. Dan pada modul 5 sendiri, pada modul ini kita membutuhkan data operation time dari modul 0 untuk menentukan RA dan juga metode RPW. Selanjutnya ada just in time, di mana menurut Mondan tahun 2012, just in time ini pada dasarnya berarti menghasilkan unit berdasarkan dengan jumlah dan waktu yang diperlukan. Sedangkan menurut Kumar dan Sures tahun 2009, just in time ini merupakan sistem manufaktur yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses dan prosedur dengan terus mengupayakan pengurangan waste. Just in time sendiri juga memiliki tujuan yang pertama ada mengintegrasikan dan mengoptimalkan setiap langkah dalam proses manufaktur, dan yang kedua ada menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan dari pelanggan, dan yang ketiga ada cost reduction, yang keempat ada menghasilkan produk hanya berdasarkan permintaan pelanggan, dan yang kelima ada mengembangkan fleksibilitas manufacturing, dan yang terakhir ada mempertahankan komitmen untuk bekerja sama dengan pemasok atau pelanggan. Selain itu, just in time juga memiliki prinsip dasar. Yang pertama ada penyederhanaan, dan yang kedua ada kerapian dan keteraturan, ketiga ada kejelasan, yang keempat ada optimal cycle time, dan yang kelima ada agility, dan yang keenam ada pengurangan variasi, dan yang terakhir itu ada pengukuran. Pemborosan atau yang disebut dengan waste adalah segala sesuatu yang tidak menguntungkan karena tidak memproses apapun maupun tidak memberikan nilai tambah. Waste sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah 1. Defect, merupakan yang tidak teratur sehingga mengganggu produktivitas. 2. Overproducing, merupakan produk yang terlalu cepat diproduksi pada waktu yang salah. 3. Waiting, merupakan waktu yang menganggur dalam suatu proses baik pekerja maupun mesin. Waste human potential, merupakan kegiatan yang tidak mengoptimalkan pekerja dengan sebaik-baiknya. 5. Ada transportasi, merupakan pemborosan yang tidak terjadi akibat ketidakteraturan dan tata letak produksi. 6. Ada inventory, merupakan produksi yang berlebih. 7. Ada motion, merupakan jenis pemborosan yang berkaitan dengan pekerja selama proses pekerjaan produk. 8. Ada overprocessing, merupakan pemborosan yang dimana proses pemasukan sumber daya yang berlebihan. Lalu selanjutnya adalah Kaizen.
Kaizen adalah konsep Jepang yang berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan dalam segala hal. Tujuan dari perubahan dalam lingkungan Kaizen adalah untuk menghilangkan pemborosan atau menciptakan nilai lebih bagi pelanggan secara kontinu. Selanjutnya adalah alat-alat just in time atau JT. 1. Kanban. Kanban adalah metode untuk mengendalikan aliran material melalui sistem manufaktur JIT dengan menggunakan kartu untuk mengizinkan stasiun kerja untuk mentransfer atau memproduksi bahan. Yang kedua ada 5S. 5S digunakan untuk menciptakan dan memelihara agar tempat kerja menjadi teratur, bersih, aman, dan memiliki kinerja tinggi. 5S sendiri merupakan singkatan 5 kata yang berasal dari bahasa Jepang yaitu seiri atau ringkas, 2 seiton atau rapi, 3 seiso atau resik, 4 seiketsu atau rawat, 5 shitsuke yang rajin. Lalu yang ketiga ada pokayoke, adalah teknik kontrol kualitas total yang memastikan produksi dari cacat. Dan yang terakhir adalah visual factory, adalah sebuah alat untuk mengembangkan, mempertahankan, dan mengingatkan visual pada pabrik yang akan menghasilkan pembuangan atau pengurangan sejumlah besar limbah.